Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 23115451. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang memori internal pada organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer. Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal dalam konteks sistem komputer merujuk pada jenis memori yang terintegrasi langsung dengan prosesor dan digunakan untuk menyimpan data serta instruksi yang sedang aktif digunakan oleh sistem. Memori ini berperan penting dalam operasi komputer karena memungkinkan akses data yang cepat oleh prosesor, yang penting untuk kinerja keseluruhan sistem. Peran dan fungsi memori internal yaitu: yang pertama, menyediakan ruang kerja bagi CPU. RAM berfungsi sebagai tempat di mana CPU menyimpan data sementara saat memproses tugas. Semakin besar RAM, semakin banyak data yang bisa diakses dan diproses oleh CPU secara langsung yang meningkatkan performa sistem. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan akses data. Akses data di memori internal jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD, yang membantu mempercepat operasi yang dilakukan oleh sistem. Yang nomor 3 yaitu menjaga instruksi penting. ROM menyimpan firmware yang penting bagi proses booting dan operasi dasar sistem komputer. Tanpa ROM, komputer tidak dapat menjalankan instruksi dasar saat dinyalakan. Nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory. Ini adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi selama komputer aktif. RAM bersifat volatile, artinya data yang tersimpan akan hilang ketika daya dimatikan. RAM memungkinkan komputer menjalankan aplikasi dan proses dengan cepat, karena data yang diperlukan saat diakses secara acak dan cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder seperti hard drive. Yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. Ini adalah memori permanen yang digunakan untuk menyimpan instruksi penting yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan, seperti BIOS atau firmware. Data di ROM tidak dapat diubah atau hanya dapat dibaca dan bersifat non-volatile, artinya tetap ada meskipun daya dimatikan. Nomor 3 yaitu mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer. Kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer karena memori ini berperan langsung dalam menangani data dan instruksi yang sedang diproses oleh prosesor. Beberapa alasan mengapa kapasitas memori internal krusial bagi kinerja komputer adalah: yang pertama yaitu multitasking yang lebih baik. Memori yang besar memungkinkan menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa memperlambat sistem. Yang kedua yaitu kecepatan akses data. RAM yang besar membuat prosesor bisa mengakses data lebih cepat, menghindari penggunaan penyimpanan yang lebih lambat. Yang ketiga yaitu menjalankan aplikasi berat. RAM yang besar dapat menjalankan aplikasi seperti game dan pengeditan video, butuh banyak memori untuk berjalan lancar. Oleh karena itu, RAM yang lebih besar dapat menjalankan game dan video dengan lebih lancar. Yang terakhir yaitu stabilitas sistem. Memori yang cukup besar akan mencegah sistem crash atau lambat saat mengalami program besar. Kapasitas memori yang tidak mencukupi dapat berdampak negatif pada kinerja komputer. Antara lain, lambatnya kinerja. Ketika RAM tidak cukup, komputer akan mulai menggunakan penyimpanan sekunder atau hard disk atau SSD sebagai virtual memory atau swap. Karena penyimpanan sekunder jauh lambat dari RAM, ini membuat sistem bekerja lebih lambat, terutama saat multitasking. Aplikasi yang sering crash. Program yang membutuhkan banyak memori seperti software, pengeditan video atau game memungkinkan tidak bisa berjalan dengan lancar, menyebabkan crash atau tidak bisa dibuka sama sekali. Yang ketiga yaitu respon yang lambat. Jika kapasitas memori tidak mencukupi, maka tindakan seperti membuka aplikasi atau membuka file atau beralih antar program bisa menjadi sangat lambat karena komputer kehabisan memori untuk menangani semua proses tersebut. Yang nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Saat sebuah program dijalankan, data disimpan di memori internal melalui proses berikut.
Yang pertama yaitu memuat program ke RAM. Program diambil dari penyimpanan sekunder yaitu hard disk atau SSD dan dimuat ke RAM karena RAM lebih cepat. Yang kedua yaitu mengalokasikan memori. Sistem operasi mengalokasikan ruang di RAM untuk instruksi program atau text segment, data global, variabel lokal, stack, dan data dinamis atau heap. Yang ketiga yaitu eksekusi oleh CPU. CPU mengambil instruksi dari RAM, mengeksekusinya, dan menyimpan hasil sementara di RAM. Yang keempat yaitu menyimpan hasil. Data penting disimpan kembali ke penyimpanan sekunder, sementara data yang di RAM dihapus setelah programnya selesai. Sistem operasi juga mengelola memori untuk memastikan setiap program berjalan dengan efisien. Soal terakhir yaitu bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal seperti DDR5, RAM, LPDDR5X, dan High Bandwidth Memory atau HBM membawa peningkatan signifikan dalam kapasitas dan kecepatan yang berdampak langsung pada kinerja komputer. Yang pertama yaitu DDR5 RAM meningkatkan bandwidth dan kapasitas, mempercepat kinerja aplikasi berat dan multitasking. Yang kedua yaitu LPDDR5X. LPDDR5X ini versi hemat dari DDR5 untuk perangkat mobile, meningkatkan efisiensi dan umur baterai. Ketiga yaitu HMB atau High Bandwidth Memory. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data cepat untuk GPU, mendukung AI dan rendering grafis. Yang keempat yaitu Memory Persistent atau Optane. Teknologi ini menyimpan data secara non-volatile dengan latensi rendah, mempercepat akses data dan booting. Yang kelima yaitu 3D X-Point, mengurangi waktu akses data, menjembatani DRAM dan SSD ideal untuk aplikasi baca atau tulis intensif. Yang terakhir yaitu MRAM, memori non-volatile yang cepat dan hemat energi, dapat menggantikan RAM dan penyimpanan flash. Dampak perkembangan pada kinerja masa depan. Yang pertama yaitu kecepatan yang lebih tinggi tentunya. Memori yang lebih cepat akan mempercepat waktu akses data dan respons sistem, membuat komputer mampu menangani tugas yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu multitasking yang lebih efisien. Dengan kapasitas memori yang meningkat, komputer masa depan akan mampu menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa penurunan kinerja. Yang ketiga yaitu AI dan Big Data. Teknologi memori terbaru akan mendukung aplikasi AI, machine learning, dan big data analytics dengan akses data real time yang lebih cepat dan efisien. Yang terakhir yaitu efisiensi energi. Inovasi hemat daya seperti LPDDR5X dan MRAM akan memperpanjang daya baterai di perangkat mobile dan mengurangi konsumsi energi di pusat data. Secara keseluruhan, perkembangan ini akan membawa komputer ke level performa yang lebih tinggi, memungkinkan komputasi yang lebih cepat, responsif, dan efisien. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.